Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman yang sudah hadir di Zoom, boleh kasih tahu dulu eh, feedback suara ya. Suara saya jelas gak nih? Komen jelas kalau memang sudah jelas. Jelas, Kang. Alhamdulillah aman ya. Informasikan juga ke grup ya, di grup Spartanya ataupun grup internal. Kalau memang mitra-mitranya yang belum join, silakan minta join supaya bisa kita tularkan nih ya spiritnya, energinya, ilmunya, pengalamannya pastinya, insya Allah ya. Ada banyak materi mentoring yang sudah saya bikin ya di Zoom, yang sudah saya rekamannya itu udah dibagikan juga di grup Big Family. Silakan Anda tonton kalau memang nggak nonton di episode sebelumnya. Nah, termasuk di malam ini pun kita nanti setiap kali mentoring akan ada rekamannya ya. Jadi yang nggak bisa nonton secara live mungkin karena lagi di jalan, atau lagi safar, atau lagi kurang enak badan, atau lagi ada agenda, bisa tonton rekamannya. Walaupun tentu akan beda ya ketika nonton rekaman sama yang enggak ya. Insya Allah kita mulai jam 20.05. Oke, jelas semua ya. Oke, teman-teman hadir absen juga dong di chat. Posisi kalian sebagai apa sekarang di Mitra SR12, keras, reseller kah, subagen kah, agen kah, marketer kah, gitu ya. Terus dari mana kotanya ya, dan leadernya siapa ya. Mau tahu juga leadernya siapa. Karena nggak semua leader under direct saya langsung ya, ada yang dari teman-teman yang lain ya. Oke, makasih ya. Oke, yang lain. Kang Dewa, oke langsung saya ya. Yang lain, Tangsel, Karawang, langsung aja namanya, kotanya, leadernya gitu. Nah ini ya, Pak Tommy ya, Pekanbaru ya. Aceh, wah luar biasa Aceh nih. Oke, Samarinda. Oh, Kak Reni, reseller. Ada yang dari Samarinda ya. Subagen, Indramayu, Teis. Jaringan di Miss Oke, Ranti Deni di Selat Aceh. Karena apa bilang? oke, aku udah mute dulu nih. Mungkin Saya butuh co-host. Ntar cari dulu co-host. Siapa yang mesti jadiin co-host di sini ya. Khawatir nanti pas saya ngomong ini apa, ada yang masuk gak ke approve ya. Takengon, aduh luar biasa Takengon ya. Ini undernya siapa? Undernya Pak Iskandar yang ya. Ida Farida, oke. Kapan ke Lombok? Harusnya sih minggu depan ya, cuman kayak pending dulu tuh jadwalnya tuh dari Prof Ivan. Sambil ngerjain PR Kang, aman deh. Nah, siapa yang mesti jadi co-host di sini? Yang nontonnya pakai laptop siapa di sini? Saya mau transfer co-host nih supaya nanti kalian bisa approve-approvein yang masuk. Saya nunggu Pak Daud mana ya? Bisa Pak Daud nih. Coba pindah ke laptop Mama Moya nih. Semangat sekali Mama Moya. Masih 65 orang doang ini belum pada nyimak, belum pada hadir. Padahal jarak Isa ke jam 8 lumayan jauh ya. Di Aceh baru Isya, oh iya bener. Di Aceh maghribnya aja jam 0.50. Bener nggak? Saya pas ke Aceh kemarin, qadarullah lagi puasa ceritanya. Udah mau buka aja tuh jam 6, ternyata masih jam lagi.
Luar biasa. Baru mau pedal gitu jam segitu. Agen Bandung, oh Kang Daryono ya. Siap Kang, gaskeun. Oke, sebelum dimulai teman-teman semua, saya coba informasikan dulu beberapa pengumuman ya. Beberapa pengumuman ini yang mungkin juga teman-teman perlu tahu, terutama jadwal-jadwal apa seminar ataupun webinar dan juga mentoring ya. Saya coba tampilkan bentar. Jadwal. Nah ini ya. Ini sebelum dimulai mentoringnya, beberapa pengumuman yang perlu kalian ketahui ya. Pertama, dalam waktu dekat, di hari Rabu ya, insya Allah. Lusa ya, ini hari Senin kan. Lusa kita ada jadwal webinar. Ya, kalau besok nggak ada ya, saya besok jadwal halakoh ya. Biasanya kalau hari Selasa tuh kekunci jadwalnya bisa ngapain deh. Rabu, insya Allah kita akan ada webinar akuisisi. Apa itu webinar akuisisi? Webinar ngajak teman-teman orang luar, di luar teman-teman kita yang lain yang pengen ikutan bisnis ini juga ya. Silakan diajak aja, hadirkan dalam webinar ini nanti judulnya adalah modal kecil untung besar. Kenalan, punya teman, kerabat, sahabat, teman, followers ya, atau member di grup yang yang pengen diajak untuk ikutan join SR gitu ya, jualan juga gitu ya. Monggo di invite aja, diinformasikan. Nanti kalau misalkan di antara mereka itu pada tertarik dan join, nanti joinnya secara hierarki, secara jaringan nanti di bawah kalian. Ya, saya coba bantu untuk edukasi dan closing kan ya. Ini di hari Rabu lusa ya. Judulnya adalah modal kecil untung besar. Ini cocok buat nanti yang mereka tuh budgetnya terbatas, tapi pengen dapetin untung besar. Di hari Kamisnya kita non-stop ya, karena kebetulan saya jadwal lagi rada senggang after Lebaran kemarin di malam. Ya, hari Kamis kita ada jadwal webinar juga sama akuisisi ini. Tapi saran saya ini salah temen saya sih sekarang. Itu posisi masih karyawan, masih pegawai, masih kerja gitu ya. Bisa diinformasikan ya kali aja di antara mereka yang memang pengen dapat cuan tambahan ya dengan menjadi sub agen, reseller, agen gitu ya. Nah, bisa jalanin bisnis SR12 ini ya, terutama di SR12 keras ya. Makanya judulnya adalah kalau yang tadi modal kecil untung besar ya, kalau ini judulnya adalah cuan tanpa resign ya. Strategi dapat income tambahan tanpa keluar kerja gitu kan. Nah, ini ya, ini dari segi campaign untuk karyawan ya. Terus di hari Jumatnya kita juga segmennya mama ya. Kalau tadi segmennya karyawan, ini adalah segmen mama. Jadi kalau kalian punya teman mama ya, silakan ajak. Di judulnya di sini Mama Gacor, rasa jago jualan masih gaptek. Bisa akan sangat relate dengan materinya gitu ya. Dan mereka sehingga nanti kalau udah relate, relevan, ya tentu ya harapannya adalah mereka juga ikut serta dalam berjualan ya. Lalu di hari Sabtu Minggu saya nggak bisa, ya, di hari Senin saya kosong juga, saya luangkan buat kalian. Nah, ini segmen orang-orang punya utang nih ya. Bagi kalian yang punya teman ya, punya kawan yang hutangnya masih belum lunas, silakan informasikan aja. Semoga lewat wasilah di SR12 ini hutang mereka bisa cepat segera lunas ya, dengan cuan yang dihasilkan dari sini tentunya ya. Nah, ini jadwal kurang lebih ada berapa tuh tadi? Ada 4 ya. Nah, di hari Jumat pagi ya, Jumat pagi tanggal 17 kita ada jadwal HBO. HBO itu apa sih? Halo Komis Online ya. Jadi satu di Bandung ada program Halbis ya, itu offline ya. Biasanya kita adakan offline Jumat malam. Tapi jadwal Jumat malam saya biasanya dalam kondisi lagi safar ya, perjalanan untuk kemana gitu ya. Jadi saya rada sulit gitu kan. Jadi saya ubah lewat pagi. Nah, pagi juga kita bikin online. Jadi teman-teman yang dimanapun itu bisa ikutan gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah uji coba saya. Jadi saya lagi bantu salah satu agen ya di Bandung ya, apa namanya, yang agen SR12 keras dengan bikin program untuk pendekatan ke filantropi ataupun yayasan. Mereka punya banyak santri gitu ya, yang memang perlu dibantu untuk supply susunya ke mereka ya, ke santri-santri. Sebelumnya sudah jalan programnya ngasih daging ya, dikornetin gitu, dibikin kemasan gitu ya.
Nah sekarang pengen suplai susu kambing. Nah susu kambing susu gomineku gitu. Jadi ini bis modelnya rada berbeda. Jadi nanti teman-teman apa namanya akan diajak gitu ya, untuk berdonasi ya, ke yayasan. Nanti yayasan itu akan beli ke vendor. Nah vendor itu adalah si distributornya ataupun si agennya gitu. Nah, ini saya lagi bantu dulu tim yang di Bandung. Nanti kalau ini works, teman-teman bisa duplikasi di setiap tempat masing-masing. Kemarin pada saat di Palembang, tim dari Palembang pun sama ya, akan menggunakan konsep yang sama karena banyak di antara mereka juga banyak santri-santri yang memang butuh disupport. Jadi pengen support susu gitu ya. Nanti yang biayain adalah para donatur-donatur. Itu kurang lebih ya. Nanti kalau pengen lihat polanya silakan tonton aja diagendakan di Jumat pagi. Tentu materinya pun materi premium ya. Saya sampaikan materinya beda-beda nanti. Kemarin materi pertama tuh tentang apa gitu ya. Nanti besok tentang apa, besoknya lagi tentang apa beda-beda gitu ya. Nah, ini ya, ini informasi beberapa jadwal Zoom ya. Terus roadshow, saya ada jadwal roadshow yang terdekat 26 April ya di Makassar. Ini PIC-nya adalah Pak Daud ya, DU Daud ya, DU Pak Daud gitu ya. Insya Allah nanti teman-teman yang ada di Makassar kalau punya kenalan, punya mitra, silakan ajak aja untuk ikutan ya supaya energinya nular. Kalau misalkan dia tuh punya calon mitra, hadirkan juga nanti closing di bawah Anda ya. 3 Mei kita ada di Ponorogo. Ini saya lagi nunggu posternya dulu. Ini ada agen, ya, agen direct Caca langsung. Kemarin ketika dia udah terbiasa bikin event, ya kalau udah terbiasa alhamdulillah. Ya. Karena yang challenging kan memang kalau gak terbiasa tuh ya harus mikirin tempat ya, datingin peserta gitu-gitunya ya, akomodasi dan lainnya. Terus 9 Mei ada di Batam. Ini Dokter Juli, insya Allah kita akan ada ke Batam jadwal ya. 14 Mei ada di kantor lagi di office ya di Gunung Sindur. Ini bawah Caca langsung. Tentu untuk semua juga kalian bisa ngirim orang ya. 17 Mei ke Bandung, saya akan bikin di Bandung nanti. Ya kita seru-seruan aja di Bandung buat teman-teman yang tinggal di Bandung ya. Saya juga apa jarang bikin di Bandung, saya bikin di Bandung. Terus 24 Mei tadi saya dapat kabar dari Tasik ya, Kang Kang Fauzi. Tadinya mau minggu depan, cuman minggu depan jadwalnya beberapa tempat sudah full book gitu ya. Jadi kita geser di bulan depan dan 31 Mei di Palembang. Insya Allah balik lagi ke Palembang ya. Ini jadwal ya, silakan di screenshot ataupun dicatat ya supaya teman-teman ingat. Demikian. Nah, itu informasi-informasi dari saya sebelum dimulai sesinya ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang sekarang sudah ada di Mitra ya, pastinya eh, Anda juga apa nggak mungkin cuma sekedar beli sekali doang ya, kalau misalkan jadi bisnis, monggo ya repeat order ke leadernya ya, ke siapapun itu ya, leadernya yang Anda sekarang join. Bengkulu kapan? Saya belum ada jadwal ke Bengkulu. Mungkin nanti nunggu DU yang ada di sana dulu, ya. Baru bisa kita ke sana ya. Kalau misalkan belum ada yang siap, ya gimana? Ada sebenarnya Bengkulu, timnya TAC ya. Udah ada distributor. Cuman pertanyaan adalah siap nggak gitu ngadain di sana ya. Karena kan nggak semua orang siap ya. Oke teman-teman, sudah masuk jam 20.14 ya. Insya Allah 20.15 kita buka. Saya bentar, izin ini saya perlu di-record dulu ya. Cloud, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur di malam ini kembali bisa bertemu dengan kawan-kawan semua. Setelah berapa lama saya nggak menyapa ya, karena di mentoring sebelumnya, seingat saya Recording in jadwal Mas progress. Andre ya, ngebahas tentang persuasi ya, sama funneling kan. Nah, maka di malam ini ada jadwal untuk saya sharing dengan kalian membahas topik yang juga menjadi sangat penting yang biasanya kalau di luar sana itu dijual sangat mahal ya. Karena ini ilmu yang memang mungkin bagi sebagian orang akan mengubah hidupnya ya. Karena dengan skill kemampuan ini mereka bisa dapat cuan lebih banyak ya. Ada yang di antara mereka jadi seorang trainer, ada yang jadi seorang public speaker, motivator, inspirator, MC ya, dan sejenisnya ya. Jadi ilmu public speaking ya. Jadi insya Allah malam ini kita akan ngomongin public speaking. Tentu idealnya teman-teman, idealnya ngomongin public speaking itu harusnya itu ada prakteknya. Beberapa training public speaking ya itu biasanya sangat penuh dengan praktek. Tapi balik lagi proses mentoring ini kita arahkan dari segi pengalamannya dulu dari saya seperti apa, arahan-arahan terbaiknya gitu ya, best practice-nya. Nah, mungkin nanti ada praktek sendiri tempatnya masing-masing ya. Nanti saya akan kasih PR juga apa yang harus dilakukan di akhir sesi gitu kan. Intinya ilmu public speaking akan menjadi sangat penting buat kita
yang memang pengen ngomong ya, yang sering ngomong di hadapan banyak orang ya. Bahkan konon katanya public speaking ini menjadi sebuah apa ya, hal yang ditakutkan di dunia ya. Bahkan lebih melebihi kematian gitu. Di Amerika ada sebuah penelitian apa yang paling ditakutkan ya dalam hidup gitu ya. Disurvei ke berapa ratus orang, jawabannya adalah nomor satu adalah ngomong di banyak orang gitu. Public speaking gitu kan. Terus nomor duanya ketinggian ya. Nomor tiganya serangga gitu. Jadi yang takut kecoa ya. Itu memang ketakutan nomor tiga di dunia ya. Jadi kematian tuh orang nggak takut mati tuh. Nah, ketakutan yang paling tinggi itu nomor satunya tadi public speaking ya, keduanya ketinggian, tiganya takut serangga ya. Oke teman-teman, selama sesi mentoring kita, teman-teman kalau ada yang mau nyatat silakan catat, mau screenshot silakan screenshot ya. Tentu nanti bisa dibagikan apa namanya ilmunya juga ke mitra-mitra di bawahnya yang nggak hadir atau link rekamannya nanti bisa dibagikan ke mereka ya. Sudah siap teman? Komen siap kalau sudah siap. Siap? Komen siap kalau sudah siap. Oke, Bismillah. Ini ya. Jadi topik bahasan kita malam ini adalah tentang public speaking. Ya, sesuai dengan namanya ya, public speaking, bagaimana kita bicara di hadapan banyak orang. Ya, untuk kepentingan closing, ya tentunya kalau kita sebagai seorang mitra S12, untuk kepentingan closing saat webinar dan juga saat seminar, teman-teman. Ya, lagi saya ulangi, ilmu ini penting untuk Anda pahami, pelajari, kuasai, dalami, untuk kepentingan Anda bisa mengclosingkan, ya, entah itu mitra ataupun konsumen, ya, ataupun partner, dalam sesi seminar ataupun webinar. Beberapa di antara Anda itu belum terbiasa bikin seminar. Beberapa di antara Anda itu belum terbiasa bikin webinar. Tapi nantinya, idealnya, ya, kalau Anda pengen masif pergerakannya, maka Anda juga nantinya harus bikin seminar ataupun webinar. Entah itu nanti ngundang saya ataupun partner kita yang lain, ataupun Anda sendiri yang berbicara. Ya, kemarin saya bikin Spartakem di Bandung. Mungkin beberapa di antara Anda pernah ada yang ikutan. Banyak peserta Spartakem sekarang mereka menggunakan framework kita juga dalam eksekusi SR-nya. Ya, salah satu channel penjualan yang cukup efektif adalah seminar dan webinar, saya bilang. Ya, nah, dan mereka mulai melakukannya, aktif mengadakan seminar dan bikin webinar-webinar juga, gitu ya. Jadi beberapa pola yang dilakukan di SR12 Keras itu mulai dicontek tanda kutip, gitu ya, oleh mitra-mitra lain ya. Saya gak jadi masalah, sok aja, gitu ya. Tinggal kuat-kuatan aja kita, ya. Eksekusinya karena tidak semua orang kuat dalam melakukan seminar rutin, roadshow gitu ya, termasuk juga webinar rutin. Kadang juga bingung mau ngomong apa gitu kan. Topiknya juga gonta-ganti gitu kan, belum juga tentu ceritanya juga habis ya. Belum juga fisiknya juga apa gempor gitu kan. Nah, maka malam ini sekali lagi semoga ini menjadi pembekalan buat kalian semua agar nanti ngomongnya nggak AU lagi gitu ya. Nah ini ya, banyak orang gagal closing bukan karena produk yang jelek, tapi karena cara ngomongnya nggak ngena teman. Ya, saya saya yakin banget lah. Saya positive thinking. Anda yang sekarang jadi mitra S12 itu sudah banyak menggunakan, mencoba mengkonsumsi produk-produknya ya. Ya, baiknya memang demikian. Walaupun tidak seharus semuanya. Ya, minimal Anda gomilku lah diminum ya. Minimal deodoran dipakai lah gitu ya. Minimal apa dana salmonya digunakan juga lah gitu ya. Ya lain-lainnya Anda nggak harus pakai semuanya juga gitu kan. Ya, intinya adalah produknya udahlah percayakan sama tim riset, percayakan sama Pak Tony dan tim itu udah bagus gitu kan ya, tinggal nanti cocok-cocokan aja kan jatuhnya ya. Ada mitra saya yang dari segi susunya tuh kurang ya, kurang cocok, tapi dari segi Sarimah Slimnya itu cocok gitu ya. Ada tim saya yang dari segi ininya kurang skincare-nya gitu kan, tapi dari manjakannya cocok gitu ya. Nah itu serunya kita lah di SR ya, karena banyak macam-macam gitu ya. Nah ini ya, kalau udah ngomongin soal tentang closing terutama di hadapan banyak orang ya, kadang yang salah tuh bukan produknya. Yang salah itu bukan soal perusahaannya ya. Yang salah juga bukan sistem marketing plan-nya. Yang salah ya, yang kurang gitu ya. Yang kurang adalah cara ngomong kitanya, kurang kena. Apalagi nanti kalau udah bicara ngomong public speaking itu benar-benar ya cuma sekedar kemampuan ataupun skill ya, tapi juga mental tuh. Ketika ada orang yang bicara di hadapan Anda itu lebih pintar,
lebih terkenal ya, lebih jago gitu ya, atau gimana misalkan atau halayak ramai banyak gitu ya, atau sebaliknya yang hadir cuma 10 orang, 5 orang itu jadi kena mental, hati-hati. Pokoknya ini ilmu sangat penting ya. Nah ini ya, ini yang sering dialami sama orang-orang yang pada saat melakukan public speaking ya. Pertama adalah grogi saat tampil. Ayo ngaku siapa di tadi ya udah nyiapin skrip ngomong apa gitu kan. Pas udah megang mic ngomong apa ya lupa gua gitu. Saya itu kan ngaku udah pengakuannya ya. Atau tadi ngomongnya muter-muter. Teman. Perasaan tadi ngomong itu muter lagi muter lagi. Ah, banyak tuh saya ketemu sama orang kayak begitu. Wajar ya karena belum terbiasa ya. Tidak persuasif ya. Orang kalau ngomong tuh kadang ada yang ngomongnya bagus tapi tidak mempersuasi orang. Sementara kita public speaking untuk jadi seorang moderator ataupun public speaker motivator ya, tapi pengen mempengaruhi orang ya. Kita gak mau ya, cuma sekedar ngomong doang ya, pengen ngomong itu berpengaruh gitu ya. Jangan sampai udah mau ngomongin grogi terus belepotan dan nggak persuasif gitu ya. Nah ini ya, audiensnya ngantuk teman-teman. Wah, apalagi sesi yang paling menegangkan itu sesi pada zuhur. Karena kalau udah pada zuhur itu orang tuh aduh, kalau nggak pandai dalam menghidupkan suasana ruangan kalau di seminar gitu ya, itu tidur itu ya. Nah, dan saya paling sering disimpan di pada zuhur ya. Karena kawan katanya yang jagoan disimpannya di akhir gitu kan di sesi terakhir ya. Duh, ya udahlah gak apa-apa. Tapi ya karena saya udah dari tahun 2011 ya jadi seorang trainer ya. Dia udah lebih dari 10 tahun. Ya. Alhamdulillah ya. Ini audiens supaya gak ngantuk gimana caranya ada skillnya itu ya. Tidak closing pastinya. Ini yang paling ngenes ya. Udah jualan ya, udah ngomong panjang lebar sejam 2 jam gitu ya. Ya ujung-ujungnya nggak closing gitu ya. By the way, suara saya jelas teman-teman? Ada yang komen katanya suaranya kecil. Komen jelas. Jelas Kang, tuh Kang Dadan komen jelas ya. Nah, harapannya teman-teman semua, harapannya begitu Anda ngikutin mentoring ini gitu ya. Pertama ya, Anda lebih pede tampil di depan umum. Itu dulu deh. Oh, dalam ilmu public speaking namanya adalah self mastery. Gimana Anda caranya Anda tuh percaya diri dulu gitu ya. Dan namanya percaya diri teman-teman itu tergantung pengalaman. Saya kalau diminta misalnya menerbangkan pesawat terbang gitu ya, menerbangkan helikopter ya saya gak pede ya karena saya gak pengalaman. Makanya percaya diri itu soal tentang pengalaman, tentang pengetahuan, tentang apa namanya kemampuan, ya. Jadi minimal nanti lebih pede ya karena udah mulai ada pengetahuannya, tinggal dilatih ya. Terus bisa ngomong runtut ya ataupun runut ya dan enak didengar teman-teman. Karena ya baik lagi ada ngomong belepotan tadi ya, muter-muter dan gak enak didengar ya. Mau ngapa lagi gitu ya. Yang ketiga adalah bisa mempengaruhi audiens. Nah ini level berikutnya. Gimana caranya kita ngomong bisa mempengaruhi mereka. Kalau kita pengen mereka semangat ya semangat gitu kan. Kalau mereka pengen mereka bisa apa join kemitraan ya join gitu kan. Kalau pengen mereka termotivasi termotivasi. Pokoknya ada pengaruh. Dan artinya dan akhirnya adalah biar closing dari panggung ya. Panggung di sini maknanya adalah kalau nggak di seminar ya di webinar pada saat mentoring seperti ini ya. Webinar tepatnya pada saat di Zoom ya. Ini adalah harapannya. Tadi sekali lagi ini butuh latihan. Anda butuh jam terbang minimal 10.000 jam terbang. Nggak mungkin dalam satu kali ngomong langsung jago gitu ya. Itu bullshit gitu ya. Anda kalau cuma sekedar pengen bikin skrip mungkin Anda bisa tanya AI ataupun ChatGPT. Tapi kalau public speaking itu tidak bisa dimanipulasi ya. Anda kalau giliran online ya Anda jago pas ngomong ngomong langsung ya apa up gitu. Itu beda skill. Nah ini ya. Jadi sekali lagi public speaking itu bukan bakat, teman-teman. Ya. Public speaking itu adalah skill yang bisa dilatih. Walaupun sekali lagi ya, walaupun kemampuan ngomong itu adalah sebuah bakat, kemampuan ngomongnya ya. Tapi ngomong di hadapan banyak orang itu bukan bakat, itu kemampuan yang bisa dilatih, ya. Jadi teman-teman semua yang dibutuhkan adalah latihan. Ya, tugas Anda nanti pertama adalah gimana caranya Anda tahu bagaimana cara melakukannya. Tahu dulu. Dua, paham. Oh, gitu toh Kang caranya. Itu paham. Ya. Ketiga adalah bisa, mampu. Oh, saya udah bisa dia ngomong depan baku megang mic gitu ya. Yang terakhir adalah jago ataupun mahir. Itu level paling tinggi.
Ya, berapa banyak Anda pernah ngisi seminar kehadap berapa audiens, teman-teman? Ya, nanti akan beda tuh. Ngisi seminar ke 10 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang, 1000 orang, pernah ngisi di hadapan 10.000 orang kalau offline ya. Kalau misalkan webinar 13.000 orang. Itu beda. Nah, termasuk juga posisi ketika ngomong ke hadapan dikit orang, ya. Makanya kalau dalam dunia bisnis public speaking gitu ya, dalam dunia training gitu ya, ngomong ke hadapan satu orang sebenarnya apanya sama, tapi efeknya itu sangat beda. Makanya sekali lagi, tugas kita pada saat kita sudah terbiasa ngomong, ya ngomonglah ke tim kita, hadirkan peserta yang banyak supaya pengaruhnya bisa lebih besar juga gitu. Ya. Jadi sekali lagi itu adalah ilmu yang bisa dilatih. Nah, orang beli bukan karena logika, teman-teman, tapi karena emosi yang Anda bangun saat bicara. Sekali lagi saya ulangi, orang beli dalam ini kalau misalkan Anda jualannya jualan produk, misalkan pas demo produk buat emak-emak gitu ya, atau pada saat bapak-bapak atau misalkan pada saat Anda ngajak orang jadi mitra gitu ya, itu orang nggak beli logikanya, orang beli emosinya saat Anda ngomong gitu. Ya. Maka sebenarnya yang paling penting itu adalah dalam pada saat kita ngomong di depan banyak orang, gimana cara bangun emosi itu, ya. Anda kalau tahu ya, ngikutin saya kalau misalkan roadshow gitu ya, ataupun kemana-mana, saya tuh sangat detail banget mengecek analisa peserta. Peserta ini kalangannya seperti apa, saya tanya gitu ya. Banyak kan emak-emak atau bapak-bapak. Kalau bapak-bapak pekerjaannya apa gitu. Itu kenapa saya perlu tahu supaya pada saat saya bercerita di depan itu bisa relate, teman-teman. Ingat ya, salah satu kunci agar bisa emosionalnya terbangun adalah kita harus pastikan omongan kita itu relate dan relevan sama mereka. Ya, kalau misalkan kita omongnya ketinggian, ya mereka juga gak paham. Kalau kita ngomongnya terlalu dangkal, ya mereka apaan sih gitu kan, kulit banget ini gitu. Nah, maka supaya bisa emosionalnya dapat, kita harus tahu nih, kira-kira omongan kita ke audiens itu ya, yang bikin relate dan relevan apa? Apa itu relate kan, Kang gitu ya? Relate itu adalah ini yang gue rasakan, itu relate. Kalau relevan itu ini yang gue butuhkan. Nah, beda-beda tipis lah gitu ya. Itu yang ini gue banget gitu. Ya. Nah ini ya, ini ya sekali lagi orang beli bukan karena logika tapi karena emosi yang Anda bangun saat bicara. Nah, nanti di dalam struktur public speaking salah satunya ada poin energi. Nah, itu yang paling mahal dalam public speaking terutama pada saat sesi begini. Offline maupun online ya. Beda kalau ini bayangin ya. Saya ngomong cerita begini. Ya teman-teman, orang itu beli bukan karena logika ya, tapi karena emosi. Itu beda banget ketika saya ngomong begini. Paham ya? Intonasi naik turun ya, gertakan itu sangat beda. Orang beli bukan karena emosi ya teman-teman, tapi bukan karena logika ya teman-teman, tapi karena emosi. Jadi teman-teman kan beda ya, datar kan, kerasa kan bedanya. Itu jadi sekali lagi kita harus bangun emosi eh, yang kita pengen nantinya. Misalkan orang pengen penasaran gimana cara kita bangunnya, gitu ya. Nah ini ya, kesalahan umum ya pemula nih ya, public speaker, mereka fokus ke diri sendiri doang. Ya. Mereka fokus pada dirinya sendiri. Mereka merasakan aduh takut jelek, ya, takut gak ada yang denger ya, ketakutan lah semuanya pokoknya ya. Tidak prepare, tidak ada persiapan, ya. Tidak profiling peserta, tidak ngecek hal detail. Kalau saya apalagi kalau di udah roadshow tuh selalu tanya chatnya ada enggak gitu, gitu ya. Pokoknya hal-hal kecil tuh benar-benar saya akan cek banget gitu ya. Karena kalau misalkan nggak dicek, biasanya orang jatuh bukan karena hal besar ya, tapi karena hal kecil yang memang nggak kecek gitu kan. Ya, apalagi kalau saya permainnya kalau di offline tuh pakai pakai flip chart, coret-coretnya dengan spidol besar gitu ya. Jadi persiapannya harus bagus. Mikrofon, hati-hati sound system yang sering kali bikin orang lain jadi kesel ya biasanya gitu ya. Maka sekali lagi kalau dalam public speaking itu kudu benar-benar diperhatikan gitu ya. Apalagi selain itu ya. Ini yang ketiga adalah tidak punya struktur. Artinya ngomongnya tuh ngalor ngidul tadi yang belepotan. Ya, nggak ada urutannya, runutannya. Jadi ngomong aja pokoknya. Pokoknya ngomong aja gitu ya. Nah, terakhir adalah ngomong tanpa arah. Nah, ini jelas gak ngeflow. Kalau Anda nanti ngelihat saya di akhir sesi akan bedah slide saya gitu ya. Bagaimana saya membuat sebuah slide yang pada saat seminar itu alurnya itu ngeflow banget ya.
Saya mau nanya siapa di antara Anda yang sudah pernah ikutan seminar saya di daerah-daerahnya, coba komen. Komen saya dan di daerah mana. Ya. Misalkan saya di Bandung, misalkan. Saya di Pekanbaru gitu ya. Kalau ada ikutan seminar saya, nah ini Barah Mace ya, itu bakal tahu ngeflow-nya tuh seperti apa gitu. Kenapa saya ngomong itu di depan, kenapa dibikin begini ya. Bahkan beberapa sesi itu ada yang bikin saya peserta tuh banyak ada yang nangis gitu ya. Ada yang berkaca-kaca gitu ya. Itu sengaja. Dan nanti ngegiring tuh kenapa itu harus dibangun dari awal. Itu ada alasannya. Ya, ada yang ikutan pernah nih, ada yang di Aceh, ada yang dari Riau, ada yang dari Siak. Oh, ini geng ini ya Riau ya. Dumai ya. Apalagi Pekanbaru, Bandung ya, Bandung ada ya, Banda tuh Banda Aceh ya maksudnya ya. Bogor, nah ini ya. Nah, teman-teman ya, yang penting bukan Anda bicara apa, sekali lagi, yang penting bukan Anda bicara apa, tapi apa yang audiens rasakan. Sama kayak kita jualan, ya fokus kita pada audiensnya, fokus kita pada pasarnya. Gimana cara audiens ini merasakan seperti ini, ya? Bagaimana perasaan supaya si audiens ini benar-benar bisa dengerin kita sampai akhir, supaya tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Ya, jadi fokusnya jangan cuma sekedar Anda. Makanya gak usah ngapalin. Ketika Anda mau ngomong nih, gue mau jualan ya, gue nanti mau ngajak orang jadi tim SRA, mitra SR, nanti ngomongnya, jangan dihafalin, dipahamin aja. Banyak orang ngafalin skrip, ya. Yang penting itu Anda paham, Anda nanti strukturnya adalah ini, ya. Itu strukturnya itu yang dihafalkan. Tapi kalau kayak kata tuh kata, gitu ya, gak usah dihafalin, explore aja. Nanti kalau Anda sudah dengan ilmu ini, bahkan ketika syuting pun saya tuh apa namanya punya kebiasaan kalau syuting ya, syuting video YouTube atau syuting video iklan itu one take ya. Bisa gak pakai skrip, kasih skripnya cuma quote apa keyword-keyword doang gitu. Oke, poin selesai. Oke, nah, karena sudah terbiasa ya. Bagi yang nggak terbiasa itu bisa dihafalin atau di perkata gitu ya, pakai prompter gitu ya. Nah, karena fokusnya pada dirinya. Kita fokus pada audiensnya aja, orang yang penting paham gitu ya. Ini ya. Nah, maka kita masuk ke teknik public speaking, teman-teman. Bagi Anda yang sudah terbiasa ngomong, tentu ini akan sangat merecall ya. Bagi Anda yang sudah terbiasa, bagi yang belum, ya ini ilmu baru buat Anda ya. Jadi, tiga pilar public speaking, teman-teman semua. Pertama, struktur. Dua, delivery. Nah, ini yang ketiga ini. Energi. Sekali saya ulangi. Tiga, teman-teman, apa? Eh, Struktur, delivery. Pakai beberapa teknik yang sering saya lakukan. Satu, pakai cerita. Jadi bukanya itu dengan cerita aja. Saya pengen mulai dengan cerita gitu. Bro, gitu ya. Gitulah. Ya, Anda cerita udah jago lah ya. Suka ngeliat cerita kan. Ngarang cerita kan. Jadi bikin orang apa transnya, hooknya tuh dengan Anda bercerita. Jadi orang lain tuh pengen dengerin cerita Anda. Itu yang pertama. Ya. Maka siapkan ceritanya. Cerita apa yang mau diceritakan? Ya. Atau pertanyaan. Ya, misalkan kalau saya sering bilang bahwa saya ingin mulai dengan pertanyaan. Gitu ya. Siapa di antara Anda yang pengen jualannya makin laris manis angkat tangan saya gitu ya. Siapa yang pengen tumbuhnya makin bisnisnya pengen tumbuh gitu ya. Yang pengen makin jago jualan gitu ya. Nah, biasanya tiga pertanyaan tuh atau empat biasanya saya. Ya. Udah pertanyaan pakai cerita. Ya. Kalau kalau Mas Andre misalnya kalau dia opening itu pakai cerita tentang bagaimana dia apa pulang kerja gitu ya, dia sholat berjamaah dengan orang tuanya makin hari makin tua gitu kan gitu ya, itu ceritanya tuh saya sampai hafal. Pertanyaan drilling, tiga pertanyaan penting misalnya yang kemungkinan orang rasakan ya, dan pastikan jawabannya adalah saya iya gitu ya, itu trik juga tuh. Misalkan kalau saya tuh siapa yang pengen jualannya makin laris, angkat tangan, laris kan. Siapa yang pengen bisnisnya makin tumbuh? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa yang pengen makin jago jualan? Angkat tangan, angkat tangan. Nah, biasanya itu yang keempat,
Yang keempat ini kalau dalam teknik ini, teknik stand up comedy gitu ya, tahannya. Nah, cuman kalau saya supaya orang jadi angkat tangan semua dan itu goyonan buat kita. Kalau saya biasanya pertanyaan keempat itu adalah siapa yang di sini yang pengen punya banyak uang gitu ya. Itu kemungkinan besar jawabannya angkat tangan semua tuh. Dan biasanya saya sebut kotanya setelah itu. Wah, ternyata orang Aceh mata duitan juga gitu. Wah, ketawa guys ya. Wah, ternyata orang Pekanbaru mata duitan juga gitu. Biasanya langsung langsung hidup tuh. Nah, itu bikin 3 detik pertama, 1 menit pertama, 30 detik pertama, itu saya udah dapat atensi mereka tuh dengan pertanyaan tadi, ya. Nah, baru setelah itu Anda bikin cerita di spiritnya karena luar biasa loh, mama itu nah cerita misalkan. Nah, setelah nanya gitu ya. Atau misalkan ceritanya tadi kalau ceritanya saya tuh biasanya ketemu orang itu alasannya karena dua, ya. Orang-orang itu bertemu saya karena dua. Pertama adalah karena alasan dia punya keinginan tertentu, misalkan pengen tumbuh, jualannya pengen laris, skillnya pengen makin jago. Atau yang kedua, yang kedua punya masalah. Biasanya gitu, saya ceritanya gitu. Yang punya masalah ini adalah masalah hutang. Gitu. Nah saya nggak tahu nih, Anda hadir di sini tuh karena yang mana, yang satu, yang kedua. Gitu. Nah biasanya punchline yang ketiga gitu. Atau yang ketiga jangan-jangan dua-duanya, atau dua-duanya ketawa lagi gitu. Jadi persekian detik tuh kita bikin orang tuh jadi hidup suasananya. Nah itu skill tertentu teman-teman. Ya. Nah ini balik lagi kudu dilatih. Mungkin kalau stand up comedy itu bikin skrip gitu ya. Kalau saya karena saya cukup hafal keyword-keywordnya aja gitu. Tapi intinya adalah saya pengen sampaikan ke Anda semua gitu ya. Opening bisa Anda lakukan dengan teknik bercerita, dengan teknik bertanya, dan dengan fakta mengejutkan. Tahukah Anda teman-teman gitu ya, biasanya gitu, menggunakan tahukah Anda. Tahukah Anda gitu ya. Ternyata 80% bisnis itu mati di tahun pertama gitu. Misalkan gitu ya. Tahukah Anda ternyata ketakutan terbesar orang di dunia itu bukan kematian, tapi public speaking. Nah, gitu loh. Itu fakta mengejutkan. Ya. Nah, itu contoh-contoh lainnya ya. Silakan aku bukan fakta yang perlu orang lain tahu, ya Anda sampaikan di situ di opening. Sehingga orang lain tuh, wah gitu ya, baru tahu gua gitu ya. Atau apa? Yang lain-lainnya banyak, teman-teman. Bisa Anda gunakan pertanyaan, bisa Anda gunakan cerita, bisa Anda gunakan fakta mengejutkan, bisa pakai quote, teman-teman. Bisa pakai quote. Misalkan quote-nya apa di opening gitu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya, gitu ya. Lalu open misalkan. Ya, itu bisa juga. Atau misalkan Anda bikin sebuah permasalahan yang pengen diselesaikan misalkan. Masalah terbesar kebanyakan orang itu bukan gak punya duit, tapi gimana cara nambah duit akan makin banyak misalkan gitu ya. Nah gitu gitulah pokoknya banyak banget skill ataupun teknik yang ya bisa dipakai untuk membuka sebuah acara ya, entah itu seminar ataupun webinar ya. Contoh ini ya tadi ya, siapa di sini yang jualan tapi belum pernah closing tiap hari, angkat tangan ke tangan saya misalkan. Siapa di sini yang pengen makin jago jualan tiap harinya gitu ya, gitu ya. Atau tadi saya ingin mulai dengan sebuah cerita misalkan. Tahu tahu nggak Anda gitu ya. Ini contoh yang pertama adalah pertanyaan, yang kedua adalah cerita, yang ketiga adalah fakta yang mengejutkan gitu ya. Nah, teman-teman, isi konten. Kalau tadi kan opening ya. Jadi cukup ya opening, nggak usah banyak teori. Cukup tiga aja Anda kuatin itu. Anda latih 3 poin. Anda bisa opening webinar seminar itu dengan bercerita. Bisa di-open dengan pertanyaan ataupun bisa di-open dengan fakta pengejutkan atau pakai quote juga boleh. Ya. Nanti silakan Anda bikin skrip-skripnya yang bisa Anda masuk dengan audiens Anda gitu ya. Nah, ini nanti ngaruh kalau teman kalau ke audiensnya misalkan kayak saya pernah di Pekanbaru ngisi depan kiai-kiai gitu ya. Saya pernah ngisi di hadapan anak muda, anak mahasiswa Z gitu ya. Itu beda-beda nanti cara-cara pendekatannya. Ya, itu paling penting tuh buat seorang trainer adalah fleksibel ya. Ilmu bunglon ya. Karena balik lagi bukan tentang kita tapi tentang siapa audiens kita ya. Ya, isi konten. Nah, isi kontennya pun sama. Anda bisa bercerita. Nah, misalkan pada saat ngisi kontennya tuh Anda lagi ngejelasin apa, Anda cerita tuh. Ya. Jadi saya tuh teman-teman gitu ya. Di tahun 2012, misalkan, saya ngalamin kebangkrutan. Nah, itu bisa kalau saya pribadi. Dan itu bikin orang lain jadi kepo. Pengen dengerin ceritanya gimana tuh. Bisa orang jadi tertarik tuh. Ya, bayangin. Habisnya saya menggunakan teknik persuasinya dengan cara transnya itu adalah menggunakan kata bayangkan. Coba lu bayangkan. Coba kalian bayangkan. Di usia masih sangat muda, bangkrut miliaran. Kira-kira apa yang dirasakan? Nah, interaksi itu biasanya. Pusing, mumet, stres, apalagi gitu. Jadi orang menarik tuh, tertarik ikut ngomong gitu kan.
Nah, cerita ya, ini lewat cerita ya. Kedua adalah selain cerita, yang bisa Anda lakukan adalah dengan cara memberikan inspirasi. Ya, inspirasi ini bisa juga berupa cerita juga. Cuma tadi misalkan ceritanya bukan cerita pribadi, bisa jadi cerita orang lain. Bisa kalau cerita itu cerita lebih ke personal, kalau inspirasi bisa cerita orang lain yang diceritakan ulang gitu ya. Edukasi, misalkan ilmu tentang apa Anda sampaikan, ya. Insight, kalau Anda punya insight tertentu silakan sampaikan juga di bagian isi konten tersebut gitu ya. Terus value, nilai-nilai. Nah, biasanya ini berhubungan dengan apa nilai ataupun mindset-mindset Anda tuh, yang biasanya nanti juga bakal tertuang dalam bentuk apa namanya? Ini ya, apa namanya? Quote. Ya, kalau Anda tahu, ya kalau Anda sering dengar ya saya bikin quote tuh kan, berubah mindsetnya, itu value-value tuh. Value tersebut bisa tertuang dalam bentuk mindset, ya, dan mindset tersebut bisa tertuang dalam bentuk quote, ya. Jadi silakan nanti Anda apa namanya? Kontennya Anda setting sedemikian rupa agar bisa punya value ya. Bisa Anda gunakan cerita, inspirasi, edukasi, insight, dan value. Gak usah banyak-banyak, itu dulu aja. Cukup ya. Itu isi konten. Terakhir closing. Ya. Di closing ini adalah gimana caranya Anda menggerakkan audiens untuk action. Nah, actionnya tergantung. Ya, kalau seminar, ya biasanya ini teknisnya harus benar-benar diperhatikan. Misalkan suruh ke depan, ya, disiapkan formulir, disiapkan QRIS gitu ya. Jadi teknis-teknisnya tuh. Kalau webinar, kalau misalkan saya kan ke kalian, saya tidak share call to action di chat kan. Silakan undang apa follow up sama yang undang gitu kan. Ya. Kalau biasanya saya sendiri, biasanya tanpa undangan orang, ya bisa langsung klik link tuh. Nanti harus ada jelas call to action seperti apa ya. Intinya nomor satu tadi teman-teman, yang namanya struktur ya. Di bagian struktur ada tiga. Apa teman-teman ulangi coba di chat. Tadi kan struktur ya. Yang strukturnya apa aja? Coba share di chat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah opening. Opening gitu ya. Karena disitulah Anda harus mikir ya, opening ya. Yang kedua adalah isi betul, Kang Deddy. Dan yang ketiga adalah closing. Simpel ya. Insya Allah cepat hafal, cepat ingat ya. Saya sengaja bikin materi yang cukup gampang diingat ya. Kedua adalah delivery. Kalau tadi struktur lebih kepada Anda mau ngomong apa selama ngisi. Kedua adalah bagaimana cara Anda mendelivernya. Ya. Cara ngomongnya, teman-teman. Ya. Nah, kalau ngomongin soal cara ngomong, teman-teman. Cara ngomong itu harus benar-benar Anda perhatikan. Ya, bahkan salah satu riset dari Mehrabian gitu ya, orang itu impact-nya kepada orang yang mendengar itu 7% itu dari kata-kata. Ya. Kayak kata-katanya itu hanya 7%. Ya. 38% itu dari intonasi tuh. Nih, kayak saya ngomong sekarang, naik turun. Ya. Kadang saya turun, kadang saya naik. Nah, itu intonasi. Jadi 7% itu lewat kata-katanya, 38% itu lewat intonasinya, dan 55%, nah itu saya penekanan ya, 55% itu dari gestur tubuhnya. Ya. Makanya kalau kalau di webinar kan kita cuma buka gini doang ya kelihatannya. Tangan juga gimana kan nggak tahu. Kalau di seminar tuh saya bisa berakrobat ya tanda kutip, tangannya kemana, gesturnya gimana gitu. Itu menunjukkan. Dan itu kudu kongruen. Nah ini delivery inilah yang akan membuat orang audiens itu ngerasa, ih seneng ngedengerin si Anu mah gitu ya. Nggak flat, seru gitu ya. Nah ini ya, ini delivery. Jadi sekali lagi, intonasinya Anda nggak bisa cuma sekedar flat. Harus naik turun. Dan ini sekali lagi kudu dilatih. Jangan flat dan harus ada jedanya. Jangan terus ngomong aja gitu ya. Nanti orang juga boring ya. Atau kelamaan. Ya kadang Anda harus rem gitu ya. Kadang Anda harus gas gitu kan. Nah, itu harus tahu lah. Ini tentang cara ngomong ataupun delivery. Berikutnya ngomongin body language. Body language itu gestur tubuh ya. Ya, baik lagi ya. Ini Anda harus perhatikan kontak matanya. Anda pada saat ngomong, kalau di webinar enak cuma satu titik doang nih, di titik ini nih. Ya, ya. Kalau misalkan Anda di seminar itu Anda harus menyapa audiens, teman. Matanya itu harus nyapu. Nggak bisa cuma sekedar satu titik sini doang gitu ya. Kayak teman-teman gini gitu ya. Ini
orang dianggurin yang sebelah sini nih. Jadi kontak matanya terus menyapu, kadang ke sini, kadang sebelah kiri, kadang ke kanan, kadang ke tengah gitu ya. Dan mau gak mau Anda harus bisa terbiasa dengan menatap mereka. Kalau Anda deg-degan, kalau Anda ngerasa bahwa aku suka tiba-tiba grogi gitu ya, ataupun deg-degan pada saat kalau mata mata tuh mata gitu ya, Anda jangan dilihat mukanya, udah aja dilihat di belakangnya itu loh, yang kosong misalkan. Teruang kosong di mereka itu. Yang penting orang taunya seakan-akan kita ngeliat ke sini gitu. Ya, ini body language yang harus diperhatikan adalah kontak mata. Yang kedua gestur tangan. Jadi benar-benar posisinya gestur tangan itu ya Anda kalau tergantung ya Anda megang mic-nya gimana. Hati-hati tuh. Kadang mic-nya terlalu bawah, kadang terlalu atas gitu ya. Nggak jelas gitu ya. Kasih contoh tadi ya kalau yang gestur mata kotak mata tuh dia harus nyapu. Ini kan saya webinar gak enak kasih contohnya nih. Ya intinya kalau kalau itu ruangan segini nih, ruangan segini ya matanya tuh nyapu ke kiri kanan. Jangan cuma kiri terus, jangan cuma kanan terus, jangan cuma tengah terus gitu ya. Naik turun bukan cuma sekedar ngantuk ya, supaya gak ngantuk ya, tapi juga lebih kepada penekanannya ya. Itu yang kedua gestur tangan, yang ketiga adalah senyum. Ya, tentu ini juga menjadi sangat penting. Posisi default Anda pada saat ngomong itu gimana mukanya. Jangan cuma sekedar mukanya itu datar, ya, udah mah jarang senyum, pas ngomong datar gitu kan. Sudah ada emosinya, udah. Pasti itu gak repeat order itu diundang. Maka di sini muka default itu kalau bisa senyum, ya. Kalau kata orang-orang kan senyum tuh dua kiri dua kanan tahan sekian detik gitu ya. Sekarang mah kita penting mukanya muka senyum lah, gitu defaultnya, walaupun aslinya judes gitu ya. Nah ini ya, berikutnya adalah suara. Kalau tadi body language, suara tuh gimana harus jelas. Ini ngomongin soal tentang pronunciation. A, B, C, D, E, F, G. Nah itu harus dilatih emang. Ya, clear omongannya tuh. Kadang beberapa omongan tuh dia gak jelas ngomongnya. Nah ini baik lagi kudu banyak berlatih sekali lagi ya. Kedua adalah tidak terlalu cepat. Ya, saya pribadi default saya ngomong cepat teman-teman. Tapi saya punya intonasi, saya punya gestur, saya punya penekanan, ya. Nah, ada orang yang ngomong tuh kalem banget. Ada yang ngomong cepet banget tapi kadang gak ada remnya gitu. Saya punya tim gitu ya. Kalau ngomong tuh cepet gitu ya. Dan itu gak ada naik turunnya. Jadi kayak gitu. Kayak muka tuh kayak ngengkerutin, ngomong apa sih dia gitu. Nah, beda kalau misalkan kita ngomong ada jedanya, ya. Ada intonasinya, itu beda, ya. Dan tidak monoton, ya. Sekali lagi, teman-teman harus memperhatikan di bagian suara ini. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya tadi apa teman-teman? Delivery. Atau kalau bahasa kita saya sering mengajarkan juga di konteks yang lain, ya. Namanya konteks, ya, konteks delivery. Konteks itu delivery itu konteks gitu ya. Ini ya, intonasi, ya. Terus juga delivery gitu ya. Body language, suara, ya, pronunciation, kecepatan, speed, clarity gitu ya. Nah, yang ketiga energi. Nah, ini ya. Energi ini yang nular, teman-teman. Sadar nggak sadar ya. Kalau closing kita ngomongnya transfer energi. Saya banyak banget ngisi duet sama orang, teman-teman. Dulu-dulu ya. Setiap orang diduetkan sama saya gitu ya, langsung energinya kalau saya duluan berarti energinya turun, kalau dia duluan energinya langsung naik. Karena energi saya lumayan besar. Saya megang mic juga suara saya cukup jelas gitu ya. Nah, kalau misalkan orang ini nggak punya energi, ya itu baik lagi ya, karena namanya jualan tuh kadang juga transfer energi, transfer keyakinan gitu. Kalau ngomongnya nggak jelas, coba Anda rasain. Kalau selama ngomong webinar ini atau seminar ini, saya intonasinya kayak begini. Jadi teman-teman ya, coba kalau misalkan belajar, itu kan coba beda ya rasanya ya. Itu apaan sih ngantuk banget gitu. Karena energi itu nular teman-teman. Ya. Nah, energi Anda itu menentukan energinya audiens. Ya, sekali lagi saya ulangi, energi Anda itu akan menentukan energinya audiens. Ya. Maka kalau Anda pengen audiens Anda itu punya energi yang juga sama dengan Anda dan juga punya keinginan yang sesuai dengan keinginan Anda, yaitu misalkan mereka tertarik join mitra, semangat gitu kan, ya setting gimana caranya itu semangat.
Dan semangat ini kabar buruknya, teman. Semangat itu tidak bisa disuruh, teman. Ayo ibu-ibu semangat, ayo ibu-ibu masa itu loyo banget sih ini gimana? Gak bisa. Semangat itu bisanya di-trigger, dipicu, ya. Ketika kita ngomong dengan energi tertentu, kalimat tertentu, isi konten tertentu, quote tertentu, tiba-tiba mereka menjadi semangat. Itu energi. Ketika kita pengen bikin orang lain jadi nangis misalkan, itu ada triknya juga, ya. Makanya saya kemarin di kurang lebih di 4-5 roadshow terakhir tuh, ketika saya sama Mas Andre terutama ya, bukan sama Bro Arif ya. Mas Andre tuh ngeliat tuh, Kang Dewo pas di bagian ini dalam banget ngomongnya. Maka kita ada satu simulasi yang saya tidak hilangkan. Saya simulasi adalah simulasi sesi kertas. Jadi saya bikin peserta, saya minta peserta ya, menuliskan impiannya 10 impian besar ya di halaman pertama. Ya tentu kita kasih musik ya. Dan biasanya orang butuh waktu kurang lebih 5 menit. Nulis satu pengen pergi umroh tiap tahun, dua pengen haji gitu ya, tiga pengen apa gitu. Saya tungguin aja sambil musiknya menyesuaikan gitu kan. Nah di halaman kedua kertasnya itu saya suruh mereka bikin 100 kotak teman-teman. 100 kotak, orang kan lama tuh biarin ya kita tungguin. 100 kotak, dikasih nomor, nanti di nomor dia usianya dia itu dikasih tanda kayak saya 34 tahun gitu ya. Terus coret usia sebelumnya 33, 32, 30 sampai satu usia satu. Mimpi yang tadi disetting di halaman depan 10 poin, silakan masukkan di kotak-kotak setelahnya. Misalkan kalau saya 35, 36, 37 gitu ya. Sampai ke beberapa kotak. Dan saya bisa akan nanya, ada yang lebih dari 5 kotak? Gitu ya. Ada yang angkat tangan. Berapa kotak, Pak? Saya 8, Kang. Gitu ya. Berapa kotak, Bu? Saya 6. Yang lebih dari 5, saya bilang. Coba masukkan impian tadi ke hanya 5 kotak saja. Karena ternyata malaikat ngasih tahu kita bahwa usia kita cuma 5 tahun lagi. Nah, ini permainan usia nih kotak ini. Jadi orang mikir tuh dari 10 impian masukin ke 5, dimasukin ke 4, masukin ke 3, masukin ke 2, masukin ke satu. Ternyata Allah kasih tahu kita usia kita cuma setahun lagi gitu. Dengan segala impian yang tadi kita tulis 10 besar itu, orang akhirnya bisa jadi semangat tuh. Sedih, haru gitu, ya. Sekaligus jadi semangat kayak bener ya gue gak bisa main-main lagi. Bener ya gue gak bisa cuman sekedar apa santai-santai lagi. Gue harus sukses karena gue pengen bakal mati gue tuh bisa banyak gitu. Nah itu energi itu ditularkan lewat simulasi tuh, no. Ya. Jadi bikin orang sadar gitu kan. Oh iya juga ya. Ah iya benar kalau udah sukses di ASR gitu. Gak bisa cuma sekedar gini. Ayo teman-teman semangat. Ayo masih kalian udah tua juga mati juga gak bisa. Gak bisa cuma sekedar ayo semangat gak bisa. Harus dikit trigger. Kadang saya trigger dengan cerita kalau Anda yang pernah ngikutin sesi offline saya tuh, cerita saya di ruangan ICU. Kalau di offline webinar saya jarang cerita tuh. Ya. Ya, karena itu saya ceritakan hanya pada sesi offline saja. Saat saya mau mati, saat saya spiritual journey, saya ketemu bercakap-cakap dengan Allah gitu ya, mendengarkan apa obrolan itu gitu kan. Mungkin ada yang pernah ikutan seminar masih ingat ya sesi itu. Bahkan banyak di antara mereka yang pada saat sesi itu banyak yang nangis juga, banyak yang akhirnya berkaca-kaca gitu kan. Karena memang itu tujuan saya, bikin orang jadi sadar gitu loh. Hidup ini bukan cuma sekedar nyari duit, dan kita berjuang sekarang di SR12 bukan cuma sekarang karena uang, tapi sesuatu di balik uang. Nah, ini tentang energi, teman-teman. Nah, maka gimana cara Anda transfer energi itu? Itu yang menjadi PR terbesar Anda nantinya. Nah, supaya orang jadi tertarik, menarik gimana? Supaya orang jadi sedih. Nah, Anda ceritanya cerita apa? Supaya Anda jadi mereka jadi semangat, Anda ngapain gitu. Nah, itu begitu-gitu tuh, ya. Nah, ini ya. Bukan karena Anda hebat baru berani, tapi karena Anda berani jadi hebat. Artinya apa? Memang mau gak mau, gitu ya. Anda kudu berani ambil resiko, kudu berani latihan, ya. Ada kalanya teman-teman, saya masih inget ya. Ini saya masih inget banget dulu waktu awal-awal jadi public speaker ya, jadi trainer. Saya tuh jualan di atas panggung, teman-teman. Ya, tahu gak yang gerak keluar berapa ke depan, maksudnya ke belakang gitu ya. Itu cuma 2 orang, 3 orang dari sekian ratus. Saya tuh sumpah itu gemper kalau orang Sunda bilang. Sumpah itu saya kena mental itu ya Allah kok kayak gak laku gini ya, gue gak gerak. Ya. Ayo buruan bu ke belakang gitu, nggak gerak. Sampai akhirnya saya itu bikin acara di Kebayoran sama masih ingat di Jakarta, peserta 2.200 orang, teman-teman.
itu udah kayak kacang goreng, itu udah kayak orang antri sembako ketika saya jualan di atas panggung tuh. Go, saya bilang langsung, wah pada lari ke belakang, beli, oh saya pengen beli bawang dewa, wah itu sekian ratus juta dalam sekian menit. Ya. Ya. Nah itu energi tuh, itu butuh jam terbang dan butuh keberanian. Dan itu butuh mentalnya tersetting, gue jualan gak di akhir gitu, nah, itu kudu clear. Nah makanya nanti kalau misalkan udah bikin seminar, beda kalau webinar mungkin cuma gini doang ya, kayak biasa gitu, gak muka cuma muka doang gitu kan. Kalau seminar tuh kelihatan gestur, energi, aura tuh kelihatan gitu ya. Nah, maka Anda kudu berani ya. Nah, ini ya, kalau ada ketika suatu ketika misalkan Anda mulai grogi, ada beberapa teknik yang bisa Anda lakukan. Satu, Anda harus tarik nafas ya. Gitu itu cukup kayak begitu ya. Kalau Anda masih grogi juga Anda ke kamar mandi, loncat-loncat ya. Itu beberapa teknik yang dilakukan sama guru-guru kita di luar sana, yang trainer-trainer ya. Atau Anda bisa senyum. Senyum ya, senyum lebar gitu ya. Atau tadi Anda niat ingat lagi, balikin lagi apa alasan Anda bantu mereka ya. Apa tadi alasannya? Oh, saya pengen bantu orang ya udah. Teman-teman, beberapa pertemuan sesi seminar, saya tuh ngadapin kondisi yang tanda kutip ya, lagi kurang fit, ya. Atau tadi misalkan saya lagi banyak pikiran, ya. Atau saya lagi dihujat gitu ya. Itu kalau orang nggak kuat mentalnya, wah itu down. Saya masih ingat ya, saya masih ingat banget ya. Teman-teman mungkin teman-teman tahu lah ya, karena ngikutin saya udah lama ya. Banyakan kan. Saya tahun 2023 itu rame banget viral, teman. Ya, ya tentu itu urusan pribadi yang tidak seharusnya keluar gitu kan, tapi qadarullah keluar gitu kan ramai, ya sudah lah gitu ya. Apa yang terjadi teman-teman? Itu viral di hari Jumat. Tuh. Viral di hari Jumat saya dihujat di mana-mana. Apa yang terjadi hari Sabtu, hari Minggu saya harus ngisi workshop 2 hari tuh. Peserta kurang lebih 60-80 orang. Panitia saya itu deg-degan, Kang Dewa hadir nggak ya? Kang Dewa datang nggak ya? Gimana nanti Kang Dewa ngisi di depan? Dan tahu gak temanya tentang apa teman? Ada yang tahu? Extreme leadership teman. Tentang leadership loh. Seorang Dewa Eka Prayoga di hari Jumatnya viral ya, digebugin sama netizen, dicaci maki, ya difitnahin gitu ya, digibahin ya, pokoknya dikulitin abis. Hari Jumat tuh, ibadah Jumatan saya masih ingat tuh. Hari Sabtu, hari Minggu, saya harus ngisi workshop. Minggu depannya teman-teman apa yang terjadi lagi? Ini benar-benar ujian buat saya ya. Hari Jumat saya dipanggil sama partner saya. Apa coba yang dipanggil? 8 CEO saya memutuskan untuk ninggalin saya dan pengen udahan bisnisnya. Karena gak kuat dengan apa viralnya saya, gak kuat dengan yang terjadi di Indonesia gitu kan. Itu Jumatnya. Pokoknya semua kayak kompakan gitu nyodorin MOU ataupun sebuah surat gitu ya ditanda tangan. Dan Sabtu minggunya saya ngisi workshop product launch Dynamite tuh. Nah. Itu mental tuh kalau ya Allah ya Robby gue ngomong itu 120 orang pesertanya. Makanya waktu sesi apa itu ada peserta dia tanda kutip nyamperin saya gitu ya. Saya salut sama Akang. Kenapa saya bilang? Materinya jelek ya, bukan materinya Kang gitu ya. Kalau materinya udah jelas lah Kang mah Insya Allah itu kan bagus. Akangnya katanya. Maksudnya gimana? Akang ini lagi rame kan katanya. Tapi Akang masih bisa berdiri tegak, ngomong di depan panggung, tersenyum, menyapa kami, ngobrol dengan kami, berbagi dengan kami secara totalitas, itu langsung dia tepuk tangan. Itu keren Kang katanya. Itu peserta. Dan di sesi itu saya bilang pengumuman di hari kedua. Saya bilang saya butuh recovery. Dengan kondisi segini saya izin teman-teman saya mau udahan dulu di workshop saya bilang. Itu ada peserta yang di atas, yang di belakang angkat tangan, berdiri gitu kan. Kang, please Kang jangan berhenti. Pada berdiri teman-teman. Itu kayak ngasih semangat orang gimana sih kalau orang lain ngasih support gitu kan. Ada yang nyamperin saya ke depan, meluk saya, Kang, Akang ini guru saya, jangan berhenti Kang gitu. Oh itu energinya tuh nular. Teman. Nah itu waktu itu teman-teman yang orang nggak tahu di luar, saya tuh lagi drop, lagi down, lagi jatuh. Kalau orang mentalnya nggak kuat, bah, udah mati udah. Mentalnya kuat, mental. Pertanyaannya terus kenapa? Apa yang dilakukan Kang Dewa saat itu sehingga kok bisa tetap totalitas? Saya bukan cuma sekedar tarik nafas, saya bukan cuma sekedar senyum. Saya niatkan kembali, saya ingat kembali niat saya sekarang apa? Niat saya adalah pengen bantu orang, teman. Pengen bantu mereka. Mereka yang datang jauh-jauh, ya.
Masa saya nggak semangat? Kemarin saya waktu di Banda Aceh kan, itu saya lagi kurang fit tuh sebenarnya. Ya, kalau enggak mungkin ya. Tapi kayaknya baik-baik aja ya, karena gak terlihat gitu. Itu lagi kurang fit tuh sebenarnya secara fisik, secara mental gitu kan. Ya. Tapi saya dengar cerita dari Pak Iskandar, Kang ini kan nyebrang pulau gitu. Ini kan 6 jam, wow gitu kan. Itu kalau saya misalkan gak memberikan yang terbaik itu kayak ngerasa dosa aja, kayak ngerasa salah gitu. Maka saya coba sebisa mungkin fokus niatkan kembali ya Allah ya Rabb, hadirnya saya ke sini itu menjadi bagian dari pengen nolong mereka, bukakan bukakan jalannya gitu kan, permudah, lancarkan, mudahkan. Semoga lewat kehadiran hamba ini teman-teman yang ada di sini itu hidupnya makin tumbuh ya, makin manfaat, jualannya makin laris, makin jago, uangnya makin banyak juga manfaatnya, dan bisa sedekahnya juga brutal gitu kan. Yang punya hutang lunas ya, yang sekarang pengen umroh tiap tahun diundang sama engkau gitu, niatnya itu dimunculin semua. Dan itu makinnya pas pegang mic, oke gitu, kayak gak ada apa-apa aja gitu. Nah, ini ya teman-teman ya, ini sekali lagi saya bercerita karena memang saya melakukan. Jadi ini yang gak bisa dicontek. Yang nggak bisa dicontek dari public speaking, yang nggak bisa dicontek dari sebuah materi adalah bukan materinya. Yang nggak bisa dicontek dari materi bukan materinya, tapi satu ceritanya, dua contohnya, tiga case tadinya, empat pengalamannya itu nggak bisa dicontek. Orang nggak bisa cerita tentang bagaimana koma, saya pernah ngalamin koma. Orang nggak bisa cerita kondisi dalam kondisi bangkrut, misalkan miliaran, saya pernah. Hutang miliaran pernah. Viral, dijatuhkan, difitnah, dicaci maki pernah gitu kan. Nah, itu gak bisa dicontek. Nah, makanya saya sering bilang juga ke teman-teman, di satu ketika teman-teman akan merasakan apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, ubah musibah jadi anugerah, ya. Ubah tragedi jadi komedi, saya bilang. Ya. Karena itulah naik level, teman-teman. Kalau bahasa Ustaz Abdul Haq, naik makom gitu. Ya. Ubah musibah jadi anugerah itu luar biasa. Ubah derita jadi cerita. Derita saya bangkrut jadi cerita saya bangkit. Ya. Musibah hutang miliaran jadi anugerah, bisa syiar ke teman-teman gitu. Nah, ini konsep. Jadi sekali lagi, kalau Anda mulai grogi, mulai up gitu ya, mulai gemeter, deg-degan, coba munculin lagi niat besarnya itu, kemarin Anda pengen ngapain gitu. Bahkan ketika Anda sakit, kurang fit, itu coba munculkan. Ya. Contoh lagi teman-teman, kemarin saya waktu ngisi di BUMN, saya ngisi di Pertamina, di BI, teman-teman, ya. Di ya, you know lah, kalau misalkan mereka tuh kan rata-rata usianya di atas saya ya, 40, 50 kan. Dengan bayaran lumayan loh, saya sekali ngisi 40 juta gitu kan. Itu gimana cara menghandle mereka tuh? Waduh, gimana? Nah, itu kan harus pede. Orang gak butuh kontennya, mereka kalau ngomongin konten lebih jago gitu. Gimana cara jualan B2B, jualan B2C gitu ya, B2B gitu ya, B2G itu government ya. Tapi gimana cara mengemasnya ini jadi menarik, itu tantangannya ya. Nah, maka sekali lagi, public speaking tanpa closing itu ya, kalau kita tujuannya adalah untuk tadi ya, untuk jualan ya, itu hiburan doang. Tapi public speaking plus closing itu nantinya ujung-ujungnya adalah bisa menjadi tambang cuan buat kita ya. Nah, maka untuk itu di sesi yang kedua ini ya, saya tadi ngomongin public speaking secara umum. Di sesi yang kedua saya pengen ngomongin selling on the stage tuh. Nah. Apa itu selling on the stage? Selling on the stage adalah sebuah skill, ya, keilmuan untuk bisa menjual di atas panggung. Ya. Siapa di sini yang pengen punya kemampuan jualan di atas panggung? Coba komen di kolom komen, katakan saya, gitu ya. Yang pengen jualan di seminarnya tuh gacor, sekali jualan closing agen 20 ya, 18 ya, 13 ya, 8, 23 kan enak ya, efektif gitu. Atau pasti sekali webinar closing agen 5, reseller 20 kan enak ya. Nggak satu-satu gitu, nggak capek. Nah, bagi Anda yang pengen punya kemampuan selling on the stage, ya, entah itu lewat panggung offline atau panggung online, ini ilmunya, teman-teman. Ya tentu Anda harus tahu alur closing karena kita lagi jualan. Ya. Pertama adalah Anda harus bangun masalah dulu. Apa masalah yang memang dirasakan sama audiens? Makanya Anda perlu kenal audiens Anda. Ya. Yang kedua adalah Anda harus mulai perbesar masalahnya. Masalah orang, nah, misalkan masalahnya karyawan adalah cuman punya satu pipa pendapatan, benar nggak? Ya.
Maka perbesar masalahnya. Kebayang nggak sih tanggal sekian udah habis, sementara istri Anda udah mulai tuh minta untuk beli inilah, beli itulah gitu kan, popok bayi lah gitu ya, susu anak lah gitu kan. Kebayang nggak ketika misalkan tanggal sekian udah habis, sementara Anda ada cicilan yang harus ditunaikan, nah, itu kan diperbesar masalahnya. Paham nggak sih? Jadi masalahnya adalah dipetain tuh kalau Anda butuh scripting, ya. Masalah besarnya karyawan adalah satu pipa penghasilan. Masalahnya diperbesar. Nah, pipa penghasilan ini kalau hilang gimana gitu ya. Kalau mama misalkan masalahnya apa? Nah, coba kalau masalah mama apa teman-teman? Coba saya deh kalau mencet. Masalah mama apa yo? Nah, nanti masalahnya itu diperbesar lagi dengan masalah-masalah turunannya. Nanti bakal gampang kita ngomong di depan itu, ngomong di panggung itu, ya. Ya, uang belanja, bener uang belanja cepet habis, apalagi ngerasa dari gaptek, apalagi teman-teman, ya, urusan dapur, ya, bahkan urusan rumah tangga, bener nggak? Tak jarang, ini saya pengalaman saya pribadi ya. Ini kan kalau saya sekarang udah banyak bapak-bapak juga nih pasukan, ya, banyak emak-emak, ya, yang mereka pada saat ngomongin jualan, apalagi pada saat sesi mentoring gitu ya. Kalau sekarang kan saya banyak topiknya by tema ya, ada public speaking, closing dan segala macam kan. Kalau saya ketemu mama drill mama gitu ya, curhatnya mereka itu bukan bisnis, teman. Curhat mereka itu rumah tangga. Yang kemarin, teman, saya sebelum Ramadan kemarin, pas Ramadan, mungkin Anda tahu saya pernah ke Garut ya. PAC pasti tahu lah. Saya ke Garut tuh. Saya support salah satu senior distributor ya, SDU gitu. Di Garut teman-teman tahu gak? Pertanyaan orang bukan gimana teknik closing, bukan gimana cara copywriting, bukan gimana caranya jualan. Itu mereka ada yang curhat. Kang, saya udah lama banget nih sama pasangan, gak akur, gak diridoi gitu kan. Bahkan sampai nangis ada yang bercerita, itu berbagai macam mama curhatnya semua rumah tangga. Buset dah gitu kan. Curhatnya ada yang dia tuh gak diridoi suami, ada yang iparnya itu merecokin usaha si istrinya, ada yang posisinya hutang tapi nggak dibayar-bayar sama keluarga besarnya. Wah, ribet gitu kan. Ini gila, gue masukin rumah tangga orang gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi balik lagi, makanya kenapa pentingnya kita itu kalau sebagai seorang leader dalam kemitraan, itu kudu paham apa masalah mitra kita. Nggak bisa dipukul rata, ya. Ada salah satu tim kita sekarang lagi punya masalah internal nih, kan. Karena beliau nikahnya Allah tidak lewat taruh ataupun pacaran gimana gitu ya, karena memang tidak diperbolehkan. Ya ketika ada tidak sesuai dengan ini value-nya, mulai itu kontraksi kan. Ya itu selesai kan. Apa yang terjadi coba? Ngaruh ke performa omset. Ya sudah lah, ya udah saya beresin dulu ya, gitu. Saya nggak mau ikut campur gitu. Intinya adalah teman-teman semua bahwa Anda harus tahu masalahnya apa dan perbesar masalahnya. Ini kalau pas mau tujuan mau closing ya, dan mulai kasih solusinya, ya. Mulai kasih solusinya, ya, dan tawarkan produknya. Nah makanya kenapa ada yang lunas hutang kan ya? Kenapa topik hutang menarik teman-teman? Karena hutang adalah masalah, ya. Nah hutang itu masalah. Nah tinggal nanti poinnya adalah Anda mendapatkan karakteristik kriteria orang punya hutang yang kayak gimana. Kalau ketemunya orang kena pinjol itu rada challenging karena hutang mereka itu kemungkinan ya angkanya gak gede kayak dia karena sejuta bahkan miliaran. Dan biasanya orang-orang yang memang secara mental mental menang ke bawah. Beda kalau misalkan hutangnya mereka tuh misalkan saya punya utang 4M Kang, itu kemungkinan besar untuk join agen mah ada gitu. Untuk hidup mah ada gitu. Kapasitas hutangnya beda gitu. Intinya adalah Anda harus tahu masalahnya apa, perbesar masalahnya, kasih solusinya, dan terakhir adalah tawarkan bahwa untuk dapat uang itu sebanyak itu bisa dengan cara jualan produk kita misalkan. Ngeflow-nya itu gitu ya. Ini ya. Contoh bangun masalah gimana nih Kang? Bikin audiens Anda itu sadar saya punya masalah ini. Masalah hutang, masalah satu pipa penghasilan, masalah gaptek, ya, masalah bisnis yang stuck, masalah yang jualan cuma segitu-gitu doang, itu kan masalah semua, ya, ya. Nah, perbesar masalahnya, kan dibikin cerita tuh, wah, ada bikin cerita-cerita yang relate sesuai dengan masalah dia, ya. Ah, misalkan tadi yang orang mama gaptek, ya, Anda ceritakan ada mama dulunya gaptek juga, begitu-begitu gitu ya. Atau cerita bapak-bapak yang dia kerja di perusahaan, dia cuma sekedar ngandelin satu pipa penghasilan, itu gimana ceritanya gitu ya. Ya. Lalu gimana dampak buruknya apa?
Kebayang nggak tadi kalau misalkan uang kita cuma satu sumber, ya satu pipa, seketika itu potong, itu hilang, ya udahlah mati dah gitu kan. Oh iya juga ya itu, munculkan dampak buruknya. Ya ditagih ada kolektor, Anda gak ada duit, wah udah kena mental Anda. Dan sampaikan konsekuensinya. Apa yang terjadi tiba-tiba nanti udah ke masalah hutang, bayangin itu dua lapis ke tiga lapis kegelapan, udah mah hutangnya banyak, udah mah debt kolektor nagih mulu, ya. Terus juga rumah mau disita, istri minta cerai misalkan gitu ya. Itu kan kayak oh gitu kan. Nah ini masalahnya diperbesar, ya. Nah, ketika masalah sudah diperbesar, tahapan yang ketiga adalah kasih solusinya. Da- Dan solusi itu harus terasa masuk akal dan mudah. Nah, supaya masuk akal teman-teman semua, makanya di sini perlu banyak bukti-bukti, ya, hitungan-hitungan logis-logis. Kalau yang pernah ikutan seminar saya pasti tahu bagaimana saya melogiskannya. Dan pastikan itu mudah, coret-coretnya. Ah, ini mah gak make sense. Masa 100 juta? Ah, gak mungkin ah gitu. Ya. Itu berikutnya kasih solusi dan terakhir adalah intro produk. Masukkan produk secara halus. Jangan langsung jualan keras, jangan langsung hard selling. Halus dulu aja. Nah, ini ilmu nih. Intinya 4 poin ini yang bisa Anda lakukan pada saat Anda pengen jualan di atas panggung, ya. Nah, tentu itu akan menjadi sangat powerful ketika Anda melakukan dengan gaya storytelling, teman-teman. Storytelling itu bercerita ya. Jadi ketika ngisi materinya itu pakai cerita, ya, dan bubuhkan cerita-cerita dari orang lain, testimoni orang lain, testimoni mitra kita sebelumnya, testimoni pelanggan, dan pengalaman Anda pribadi. Kalau Anda lihat slide saya di gurihnya itu, yang gurihnya jualan itu, ya, gurihnya bisnis skincare, ada cerita bagaimana saya bangun bisnis, testimoninya gimana, bagaimana saya invest di perusahaan-perusahaan yang saya pribadi miliaran, gitu kan. Bagaimana saya bantu istri saya untuk nomor satu di Jawa Barat dan juga nasional, gitu kan. Itu enak ceritanya gitu loh. Yang bingung tuh kita gak punya cerita, itu cerita apa gua gitu kan. Nah itu jadi gimana kalau nggak ada cerita gitu ya. Nah itu maka ini ya, pada saat ada bercerita ada trigger. Trigger tuh pemicu ya. Ada 3 emosi yang bisa Anda picu. Pertama adalah takut. Emosi takut, takut gak kebagian, takut income turun, takut income habis, takut omset stuck ya. Harapan ya semoga tadi saya bisa dapat cuan 100 juta per bulan ya. Atau impian, impian itu lebih besar lagi. Ya bisa tadi pergi umroh tiap tahun, bisa pergi haji tanpa antri. Kalau sekarang ada tuh ya, wacananya kan apa haji war ya, war tiket. WA story saya tadi kalau ada yang lihat ya. Impiannya apalagi misalnya pengen bersedekah tiap 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 bulan, ya, tiap hari gitu ya. Nah, itu luar biasa. Ya. Nah, intinya adalah teman-teman semua trigger ini yang Anda nanti coba picu emosinya, ya. Nah, ini ya, jelaskan manfaat nyatanya seperti apa, tunjukkan hasilnya. Nah, makanya hasil-hasilnya yang perlu ditunjukkan. Nah, makanya kalau Anda sedang jadi mitra yang berprestasi itu enak bisa nunjukin hasil. Kalau belum gimana, Kang? Anda bisa pakai cerita leader Anda ya ataupun partner Anda ataupun mitra Anda yang lain. Jadi nggak ngomong doang, ya. Itu akan berpengaruh pada closingan, teman-teman. Dan kenapa makanya banyak mitra kita, saya alhamdulillah teman-teman di mitra S12 Sokras, itu walaupun cuman baru 10 bulan, kita sudah menelurkan 16 distributor. Di total semua kedalaman kita ya. Baru 10 bulan loh ini. Ya. 10 bulan aja udah 16 gitu kan luar biasa Masya Allah ya. Kebayang kalau misalkan nanti 5 tahun. Ya. Mungkin teman-teman sudah tahu narasi kita kan. Kita pengen cetak 1.000 orang yang punya penghasilan income 1 miliar. Dan itu sangat mungkin. Ya. Nah ini yang kita akan tunjukkan ya, ke mereka ya. Ini ya. Urgensinya munculkan. Ada 3 ya. Terbatas ya. Bonus dan terbatas dari segi kuota ya. Terbatas kuotanya nomor 1 ini. Jumlahnya. Misalkan saya hanya menerima 3 orang saja untuk agen daerah ini misalkan. Atau bonusnya apa? Dan terakhir waktunya. Saya tunggu waktunya 2 kali 24 jam. Kalau enggak saya kasih ke yang lain gitu. Itu pastikan tunaikan, jangan bohong. Ini urgensi ya. Terakhir call to action yang harus diperhatikan. Nah ini ya Anda tanya ke mereka siapa yang mau angkat tangan katakan saya gitu. Oke, kalau udah angkat tangan, kalau di seminar itu suruh ke depan. Ke depan suruh foto, suruh tanya juga. Pak, Mbak, kenapa pengen join gitu ya. Kalau Anda ngikutin seminar saya pasti tahu mekanismenya. Suruh ke depan, ya. Terus ditanya dari mana.
asalnya siapa, kenapa pengen join Pak jadi mitra, joinnya sebagai apa Pak, kenapa Pak pengen jadi distributor gitu kan. Karena saya tuh pengen begini, oke, foto, videoin tuh, jadi bukti, malu sendiri nanti kalau dia nggak transfer gitu kan. Kecuali emang udah gak punya malu gitu. Paham ya? Nah, kesalahan fatal orang adalah terlalu jualan di awal terus langsung jualan. Saya pengen misalkan ngajak kalian untuk join S12, itu apaan sih? Belum ngasih value, belum giving value udah jualan. Atau tadi tidak bangun emosional, bonding dan tidak closing pastinya ya. Itu pasti mengecewakan sekali ya. Nah, maka formulanya adalah sederhana, masalah ya, emosi, solusi, produk dan action. Jadi Anda pada saat membuat sebuah seminar ataupun webinar, gimana caranya nge-flow seperti ini, teman? Anda bermula dari masalah, Anda munculkan emosi demi emosi, ya. Anda kasih solusinya, ya, dengan berbagai macam cara memberikan solusi, ya, artinya adalah testimoni dan segala macam. Produknya munculkan apa itu SR12, kenapa SR12, kenapa milih itu kayak kayak Anda lihat slide saya gitu ya. Dan actionnya gimana, ya. Nah, ini contoh flow-nya ya, cerita, edukasi, insight, produk, dan closing. Jadi sekali lagi, Anda harus nge-flow. Nggak bisa cuma sekedar ngomong tanpa ada flow-nya. Nanti akhirnya, apa namanya istilahnya itu, kemana-mana, ya, nggak terarah ya. Rezeki Anda bisa berubah hanya karena Anda berani bicara, teman-teman. Maka sekali lagi mulai sekarang, Anda beranikan diri untuk bikin seminar. Ya, Kang, saya belum sanggup bikin seminar, ya udah home sharing, ya, atau webinar. Ya. Nah, ini poin pentingnya. Nah, sebelum masuk ke study, teman-teman. PR, nah ini ya. Sebelum masuk ke PR ya. Sebelum ke study, saya kasih PR dulu ya. PR Anda setelah ikutan mentoring ini adalah, silakan Anda bikin jadwal dalam sebulan ke depan. Jadwal dalam sebulan ke depan. Kapan Anda akan melakukan sesi seminar, ataupun kopdar, ataupun webinar, ataupun home sharing. Bebas namanya ya. Bedanya apa, Kang? Kalau seminar mungkin kolosal, banyak. Ya. Kalau kopdar ya mungkin 10 orang 20 orang tapi di tempat tertentu, kafe misalkan di hotel ya, atau kafe biasanya kalau kopdar gitu ya. Atau home sharing, Anda masuk ke rumah orang ataupun undang open house orang lain ke tempat Anda sharing sama mereka 5 orang, 6 orang, 8 orang. Ya, atau webinar. Pilihan ya. Seminar pilihannya nih. Webinar atau offline-nya dulu ya, seminar, kopdar, home sharing atau webinar. Ya, sebulan ke depan. Dari bulan ini nih, tanggal 14 besok sampai 30 Mei. Selain yang sesi saya ya, selain yang saya bikin webinarnya ya, ataupun seminarnya ya, Anda mandiri sendiri ngelakuin. Ya, kalau Anda gak bikin jadwal itu, artinya Anda memang gak serius ini di bisnis ini ya. Anda cuma sekedar ngikut-ngikut aja, pengen dapetin ilmu aja, gitu. Ya ngapain gitu kan. Jadi beranikan diri Anda untuk bikin sesi seminar, ya. Kalau sesi seminar kegedean Kang, udah kopdar ya, ngumpul sama teman-teman SD Anda, gitu. Teman kuliah Anda, teman pengajian Anda, gitu, siapapun itulah ya. Kalau enggak kopdar, home sharing. Dan pastinya sebelum melakukan itu, Anda bikin materinya dulu. Slide-nya kalau butuh slide atau arahan flow-nya kayak apa sesuai dengan materi kita malam ini. Paham teman-teman? Komen paham gitu ya. Ayo lo deg-degan deg-degan lo ya. Nah ini praktek, punya ilmu itu dipraktekin, nggak cuma sekedar didengerin doang. Itu PR-nya ya, PR buat semua mitra S12 Lab Keras. Intinya adalah Anda melakukan sesi seminar atau, ini atau bukan dan ya, atau kopdar, atau home sharing, atau webinar. Dalam 1 bulan ke depan, Anda kapan aja. Nanti kalau sudah ada jadwalnya, silakan share di grup Sparta ya. Intinya adalah Anda bikin jadwal ya. Spill contekan materi home sharing dulu enggak? Oke, home sharing pada dasar sama dengan seminar, cuman dibawa lebih kalem, Pak Muni. Ya. Dan biasanya custom ya, berdasarkan siapa yang datang gitu kan. Lebih dekat juga, trafiknya tuh udah warm market, udah hot market gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke study ya. Kalau Anda tahu, saya punya materi judulnya adalah Gurihnya Bisnis Skincare Herbal dan Kosmetik. Ya, bagian yang pernah ikutan seminar saya pasti tahu. Ini adalah materinya gitu ya. Nah, sekarang kita bedah apa yang menarik dari materi saya ini. Ya, apa yang menarik dari materi saya ini? Satu, teman-teman. Strukturnya bukan edukasi tapi funnel.
Ya, bagi Anda yang ngeh ya, strukturnya tuh itu adalah bukan edukasi tapi funnel. Ya, saya adalah orang yang menciptakan modul extreme funneling ya. Jadi saya setiap bikin apa-apa pasti bikin funnel ya. Ya. Nah, mayoritas orang bikin slide itu cuma sekedar ngasih ilmu. Tapi saya bikin slide itu menggiring keputusan orang. Makanya cek slide-nya. Nanti slide-nya akan saya share juga di channel Telegram ya, saya share ya. Mau teman-teman? Komen mau kalau mau. Mau nggak slide-nya? Karena nggak semua dapat. Kemarin tuh saya biasa kasih ke DU doang biasanya. Ya. Mau komen mau ya. Tapi kerjain PR dulu ya. Minimal jadwalnya lah ya. Anda jangan cuma sekedar mau. Praktek kagak ya. Action kagak, ngapain lu gitu. Jelek gitu ya. Ya, itu ya. Jadi nanti teman-teman, baik lagi, Anda bisa belajar dari slide saya, ya, supaya Anda bisa tahu, oh ternyata benar juga ya, slide-nya menggiring, bukan cuma sekedar ngasih ilmu, gitu ya. Ya, ini ya alurnya, hook, ya, bangun peluang, bangun rasa ketertinggalan, ya, terus juga tawarkan solusi, bukti sosial atau social proof, dan closing. Itu adalah alur dari slide saya. Jadi sekali lagi, alur dari slide saya ini adalah 6 poin ini, ya. Pertama adalah hook, bangun peluang, bangun rasa ketinggalan, menawarkan solusi, social proof, testimoni, dan closing. Ya, gua ada catat ini ilmu mahal ya, yang jarang orang tahu ini karena dapurnya saya dalam bikin slide. Ya. Berikutnya yang kedua adalah main di emosi bukan logika. Kenapa saya banyak main di emosi? Baik lagi, karena keputusan orang join itu karena emosi, bukan karena logikanya doang. Emosi yang paling berperan. Ya. Dari mana kita tahu? Ya, ada beberapa quote dalam kalimat saya di dalam slide yang itu bergarap copywriting emosi. Contoh, kalau kita ngegarap, orang lain yang garap. Selalu ada uang di setiap peluang. Kalau Anda ingat ya, kalau Anda ikutan webinar saya kan atau seminar ya. Ini bukan cuma sekedar info, ini adalah tombol psikologis teman-teman, trigger agar orang lain tuh merasa FOMO. Jadi audiens tuh bakal mikir, wah saya kalau gak ikut rugi nih gitu. Ini ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi di setiap alasan kata-kata yang saya gunakan di slide itu ada alasannya, ada triggernya, ada mental trigger ini ilmu PLD, ilmu mahal 7,7 M ya. 7,7 juta ya. Ini yang kedua. Jadi sekali lagi ada mental trigger untuk orang lain ataupun tombol psikologis orang takut ketinggalan ya. Yang ketiga simpel tapi ngena. Saya nggak banyak fokus di desain yang gimana-gimana. Lihat slide saya, slide-nya sederhana. Saya pun itu desain sendiri, nggak pakai tim slide. Ini aja saya tim slide yang bikin nih, tim-tim desain saya dibikin. Tapi kalau saya slide seminar saya bikin sendiri. Ya. Nah, slide saya tidak ribet, tidak penuh teks, ya, langsung to the point. Karena goal saya adalah bukan bikin keren-kerenan itu desain, bukan. Goal saya adalah memfunnel mereka. Ya, ya, otak manusia itu suka yang simpel, maka saya bikin simpel. Nah, di sini Anda belajar, oh, Kang Dewa bahkan harus bikin slide aja ada ilmunya. Iya. Makanya ya, mudah dipahami, ya, mudah diingat dan mudah dipercaya. Ya, tapi baik lagi itu kan slide saya. Kalau Anda bisa menyampaikannya silakan, tapi itu sangat relate dengan saya. Nanti khawatir kalau Anda pakai nggak relevan dengan Anda. Makanya bikin sendiri, nanti contekannya dari saya gitu. Dibikin flow sendiri ya. Yang keempat teman-teman, yang tadi dari slide saya tersebut adalah ada pola ya. Polanya apa? Dari masalah ke peluang. Ya. Jadi saya menyampaikan masalahnya dulu, terus di ujungnya itu dibuka dengan peluang ya. Jadi dengan cara apa? Saya nggak langsung jualan, itu di depan nggak. Tapi saya tunjukkan dulu peluangnya, bangun kesadaran mereka dan arahkan mereka ke solusinya. Cek tuh flow-nya. Nanti bisa dilihat pada saat Anda saya kasih slide-nya ya. Itu poin nomor sekian ya. Nah, contoh flow-nya tadi ya. Bisnis ini gurih banget. Ada kata-kata dalam slide saya itu, bisnis ini gurih banget. Kalau nggak ambil, orang lain yang ambil. Ada solusi lain tanpa mulai dari nol gitu ya. Ada. Saya jelasin tentang bagaimana saya ngakuisisi brand Donatsu, Lokasaji, saya bangun Lamak Rasa dan sejenisnya. Ini bikin audiens tuh kayak ngerasa saya butuh ini, bukan ditawarin ini. Gue butuh nih gitu. Itu namanya relevan. Ini yang gue butuhin gitu. Kalau tadi relate, ini yang gue rasain gitu. 5, positioningnya kuat. Ya, bagaimana saya bikin judul ya dengan kata-kata tadi ya, saya pribadi, profil saya ini maksudnya di sini. Ya, saya bukan cuma sekedar mentor, saya adalah orang yang sudah buktiin. Saya ditujukan di situ ada nomor angka 40 brand, best-selling outdoor, mentor ribuan, ada testimoni-testimoni.
Jadi saya tuh diam-diam ngomong ke mereka, ke audiens tuh, ini lo gue gak asal ngomong gitu. Apalagi Anda sebagai mitra saya pasti bisa menggunakan data saya ini juga gitu ya. Ini karena bangun authority ya. 6 social proof, saya banyak banget social proof-nya. Dari mulai social proof testimoni ya. Bagian paling mematikan tuh ya tadi ya ketika saya menyampaikan judul-judulnya tuh omset naik 10 kali lipat, ratusan juta per hari, totalnya sekian miliar, testimoninya seabrek banyak. Jadi semua sekali lagi ada alasannya. Bahkan ada detail tadi ya 6 miliar dalam 6 bulan mungkin kalau Anda tahu. Ya. Jadi sekali lagi ini sangat powerful sekali ya. Terus ini ya otak manusia ya lebih percaya bukti daripada kata-kata. Ah ini ngomong doang ini ya nipu lagi ini ya gitu lah. Ini ada apa ada buktinya ya. 7 ya menghancurkan keraguan. Jadi kalau dalam jualan no objection sama dalam saat saya bikin slide pun itu keraguannya saya munculkan. Contohnya apa? SR12 ini bukan MLM gitu ya. Saya langsung slide klaim di depan disampaikan. Ini penting ya karena tadi bisa menjawab keberatan. Ah saya malas kalau jadi MLM gitu ya. 8 ada jalur action yang jelas juga harus ngapain. Tidak berhenti di motivasi tapi saya kasih langkah satu gini ya, dua ini, tiga ini. Jadi orang tuh gak bingung, harus ngapain terus saya ini gitu ya. Nah, langsung call to action. 9 ya, saya melakukan teknik namanya subconscious. Ya, repetisi. Repetisi itu pengulangan. Ya. Di beberapa kata, peluang besar, bisa cuan, terbukti, banyak yang berhasil, kata-kata itu keluar sering. Subconscious tuh, repetisi dengan cara pengulangan. Masuk pikiran bawah sadar. Ya. Dan nomor 10 adalah kombinasi logika dan emosi plus bukti. Dengan cara apa saya memunculkan bukti dengan testimoni lengkap. Bagian belahan otak tuh neokortex, reptil dan segi limbik tuh keisi semua. Jadi ini bikin konversi jadi tinggi. Nah, jadi kalau orang tahu, ih pantesan aja konversinya tinggi. Nah ini bukan cuma bikin slide. Ini ada ilmunya teman ya. Kalau cuma satu kali doang itu lemah nanti ya kalau emosi itu kalau tiga tuh gabung meledak ya. Dan 11 tidak terlihat jualan padahal jualan banget. Ya, ini ya. Nah, ini ya kata-katanya. Jadi audiens tuh ngerasa bahwa saya lagi belajar bisnis ya, padahal saya sedang menjual urusan join. Cek ya storytelling itu gimana. Apalagi kalau di ruang seminar ya ada sesi simulasi yang bikin meweknya itu. Kalau itu terasa ya. Bagi lagi sistem closing yang bungkus edukasi. Ya. Nah, saya tidak sedang presentasi ke mereka, tapi saya sedang menggiring keputusan hidup seseorang, bujuin mitra sebagai apa, agen, reseller, sebagai ataupun marketer. Ya. Jadi kalau disimpulkan ya, rahasia paling dalam dalam saya itu FOMO, ini dalam meta tiger ya, loss aversion ataupun takut rugi, naik kelas, bukti nyata dan membayangkan masa depan. Salah satu yang itu adalah Anda amin gitu. Nah, itu otik semua teman. Kalau Anda enggak. Itu namanya adalah future passing ya. Nah, itu teman. Jadi sekali lagi ilmu public speaking, ilmu selling on the stage dibekali dengan ilmu funneling pada saat bikin slide-nya itu akan sangat powerful sekali. Ya, semoga sekali lagi semua mitra SR12 keras, ngomongnya makin jago, jualannya makin laris dan omsetnya makin naik drastis. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Gimana teman-teman? Seru gak kira-kira? Wow, ternyata luar biasa gitu ya. Begitulah teman-teman. Karena saya pribadi backgroundnya nggak cuma sekedar pebisnis ya, saya juga trainer, saya juga apa copywriter gitu kan, saya juga penulis. Jadi ya campur aduk semua itu saya tuangkan dalam slide, dalam materi. Semoga kalian bisa menangkap apa yang saya maksud. Nanti kalau ada yang telat tadi masuknya gitu ya, atau misalnya katakanlah andanya apa awal-awal masuk tapi tengah akhirnya itu nggak sempat masuk gitu ya, silakan ya tonton rekamannya. Sekali lagi PR-nya adalah bikin jadwal seminar ataupun webinar ataupun home sharing dan juga atau kopdar ya. Itu teman-teman, seperti biasa nanti tanya jawabnya mungkin di grup ataupun pada saat sesi-sesi khusus gitu ya. Sebelum kita akhiri karena pas banget sejam setengah, kita foto-foto dulu ya. Siapa yang mau foto, bantuin foto dong. Ini gimana sih cara foto di Zoom ya? Yuk kita foto-foto yuk, buka kalendernya lagi.
Buka fotonya ya. Oke, semoga tahu. Foto Citra halaman satu, Dor. Satu, ini 153 orang totalnya ya. Nanti saya di grup ya. Yang kedua, halaman kedua, ini dari mulai Mbak Rahma dan seterusnya. Halaman ketiga, ya ada 7 halaman, saudara. Ini nggak keluar fotonya nih ya. Halaman keempat, Teh Reni dan seterusnya. 50 orang nih standby ya. Kelima, nanti bisa testimoni ya di postingan-postingan dan ajak mereka untuk join juga di bawah Anda ya. Nanti supaya bisa diajak mentoring berikutnya ya. Halaman terakhir. Ya. Oke, cukup ya, teman-teman. Silakan nanti teman-teman kalau mau sharing di luar ya testimoninya mention saya ya ataupun S12 Sokras gitu ya. Dan ajak mereka untuk join juga di bawah Anda supaya bisa dapetin mentoring berikutnya ya di sesi-sesi berikutnya dan pastinya fasilitas-fasilitas kita lainnya. Insya Allah yang di Sparta kita akan mulai Sparta Club di Sparta Challenge tanggal 15 di lusa ya. Bagi yang udah masuk grup, welcome. Bagi yang belum masih onboarding karena mungkin masih marketer, segera upgrade jadi reseller ya. Supaya Anda bisa naik ke masuk Sparta Club ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk malam ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman semua. Sampai jumpa kembali di grup khusus dan di grup mentoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.